Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami, yaitu sistem aplikasi kesehatan mental. Dapat disebut juga nama aplikasinya yaitu Callmind. Baik, sebelum presentasi izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farhan Ainur Rahmat dengan NIM 23000180026. Saya Abdul Adriansyah dengan NIM 2300018022. Saya Rahmat Jambaliki dengan NIM Saya 230001818016. Novel Rafid Rahmawan Saya Novel Rafid Rahmawan dengan NIM 2300018022. Saya Fadel John Pratama Saya dengan Fadel NIM John Pratama dengan NIM 23000180031. Baik, langsung saja pada penjelasan presentasi yang pertama, yaitu hasil analisis wawancara. Yang pertama di sini ada latar belakang. Kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan pada seseorang di mana individu mampu mengenali potensi dirinya, mengelola stres kehidupan sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas atau lingkungannya. Kesehatan mental semakin menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Berbagai tekanan hidup yang dihadapi masyarakat berdampak negatif pada kesejahteraan mental, terutama pada individu berusia 15 tahun ke atas yang menunjukkan tingkat gangguan mental yang cukup tinggi. Riset kesehatan dasar yang dilakukan menunjukkan bahwa prevalensi penduduk Indonesia pada usia 15 tahun ke atas yang mengalami gangguan mental emosional adalah 6% dari Balit Bangkes RI 2008 untuk mengalami masalah kesehatan mental. Lanjut, prevalensi masyarakat Indonesia yang berpotensi mengalami masalah gangguan mental pada tahun 2019 mencapai 20% dari 250 juta penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa 1 dari 5 orang penduduk Indonesia berisiko mengalami gangguan mental. Pada tahun 2020 tercatat bahwa jumlah penduduk dengan gangguan mental di Indonesia sebanyak 236 juta orang, dengan kategori gangguan mental ringan sebanyak 6%, dan 0,17% dari populasi menderita gangguan mental berat. Kementerian Riset Republik Indonesia Kemenkes 2021. Hasil riset kesehatan dasar dari Riskesdas 2018 diperoleh sebanyak 19 juta masyarakat dengan usia 15 tahun ke atas atau usia remaja mengalami masalah kesehatan mental emosional. Setelah itu, yang kedua ada definisi penyelesaian masalah. Aplikasi ini menunjukkan tujuan utama sebagai wadah pencegahan bagi penderita kesehatan mental, menyediakan berbagai fitur-fitur seperti konsultasi online, kuesioner yang akan memberikan saran kegiatan, dan jurnal harian. Pada fitur konsultasi online, layanan komunikasi antara seseorang dengan psikolog dengan melakukan live chat secara real time. Pada fitur kuesioner, pengguna dapat mengisi atau menjawab pertanyaan seputar keluhan yang dirasakan pengguna dan akan memunculkan saran atau jurnal. Pada fitur jurnal harian, nantinya akan ditampilkan berbagai entry jurnal yang ditulis oleh pengguna setiap harinya. Fitur ini bertujuan untuk membantu pengguna merefleksikan perasaan, mencatat perkembangan emosional, serta mengenali pola pikir dan perasaan mereka dari waktu ke waktu. Dengan mencatat secara rutin, pengguna dapat lebih memahami kondisi mentalnya dan mendukung proses penyembuhan atau perawatan diri. Aplikasi ini dirancang untuk masyarakat umum, khususnya bagi remaja, anak-anak, dan ibu hamil yang berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental. Target pengguna utama adalah orang yang mungkin menghadapi gangguan kesehatan mental, perlu informasi atau dukungan, atau ingin menjaga kesehatan mental mereka. Lalu yang ketiga ada penggunaan sistem. Yang pertama dapat mengatasi masalah mental health seperti stres, kecemasan, dan depresi pada masyarakat umum. Yang kedua mengurangi angka gangguan kesehatan mental, terutama angka bunuh diri dan depresi. Yang ketiga mempermudah pengguna dalam melakukan konsultasi dengan ahli terkait kesehatan mental. Yang keempat ada kemampuan sistem. Aplikasi ini memiliki tujuan utama sebagai wadah pencegahan bagi penderita kesehatan mental, menyediakan berbagai fitur-fitur seperti konsultasi online, dukungan komunitas, dan jurnal harian. Selain itu juga menyediakan fitur-fitur lain seperti relaksasi yang berisi lagu-lagu yang dapat menenangkan pikiran. Terdapat beberapa artikel yang berisi tentang mental health. Kemudian terdapat grafik mood yang berisi grafik dan diisi per hari sesuai dengan mood pengguna. Kemudian moodnya akan dipantau berdasarkan grafik. Jika mood menurun,
maka bisa melakukan konsultasi atau bisa melakukan relaksasi dan lain-lain. Yang kelima yaitu target pengguna. Target pengguna aplikasi ini dirancang untuk masyarakat umumnya khususnya bagi remaja, anak-anak, dan ibu hamil yang berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental. Target pengguna utama adalah orang yang mungkin menghadapi gangguan kesehatan mental, perlu informasi atau dukungan, atau ingin menjaga kesehatan mental mereka. Aplikasi juga dapat digunakan oleh orang tua atau wali yang ingin memberikan dukungan kepada remaja mereka. Dan yang keenam, di sini ada dokumentasi. Kelompok kami telah melakukan hasil analisis wawancara kepada mitra, yaitu psikolog. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas yang kedua, yaitu function dari aplikasi kami. Yang pertama ada fitur konsultasi online, di mana sistem harus memudahkan pengguna untuk membuat janji konsultasi dengan psikolog atau terapis. Sistem juga harus menyediakan tempat komunikasi yang aman, dan juga pengguna harus bisa melihat dan memantau riwayat konsultasi mereka. Yang kedua ada fitur jurnal harian, di mana sistem harus memungkinkan pengguna menulis jurnal harian. Pengguna harus dapat menambahkan entry jurnal dalam bentuk teks, gambar, maupun audio. Sistem harus menyediakan fitur pencarian untuk entry jurnal pengguna. Kemudian ada fitur yang ketiga, di mana sistem harus menyediakan berbagai artikel dan informasi tentang berbagai topik seputar kesehatan mental. Pengguna harus bisa mencari informasi berdasarkan topik yang mereka inginkan. Lalu sistem juga perlu menyediakan tautan, kelayanan, dan sumber daya kesehatan mental yang tersedia di daerah pengguna. Yang keempat ada fitur keamanan dan privasi, di mana sistem juga harus menjaga keamanan data dan informasi pribadi pengguna dengan enkripsi dan perlindungan lainnya. Sistem juga harus mengikuti aturan yang berlaku tentang privasi data. Sistem juga harus diberi penjelasan yang jelas tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Yang kelima ada fitur kemudahan pengguna, di mana sistem harus memiliki kemudahan dalam penggunaan dan navigasi yang jelas. Antar muka pengguna perlu dirancang agar intuitif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Sistem juga harus mendukung penggunaan dalam berbagai bahasa untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Yang keenam ada fitur aksesibilitas, di mana sistem harus dapat diakses oleh pengguna dengan beragam kemampuan dan kebutuhan khusus. Fitur seperti asisten suara dan koneksi teks ke suara perlu disediakan untuk mendukung aksesibilitas. Lalu aplikasi juga seluruh konten harus dirancang agar kompatibel dalam teknologi pembaca layar. Lalu ada non-function. Yang pertama ada ketersediaan, di mana sistem wajib tersedia selama 24 jam setiap hari dengan waktu gangguan yang minimal. Sistem harus mampu menangani permintaan pengguna yang tinggi tanpa hambatan. Yang kedua ada keamanan, di mana sistem harus menjamin perlindungan data dan informasi pribadi pengguna melalui penerapan enkripsi serta berbagai langkah keamanan lainnya. Sistem juga harus memenuhi ketentuan dan peraturan terkait privasi data yang berlaku. Sistem juga perlu memiliki mekanisme untuk mencegah terjadinya akses yang tidak sah, penyalahgunaan data, dan potensi serangan cyber. Yang ketiga ada skalabilitas, di mana sistem perlu dirancang agar dapat diukur dan diadaptasi sesuai pertumbuhan jumlah pengguna dan data. Sistem harus mampu mengakomodasi peningkatan beban pengguna tanpa mengalami penurunan performa. Yang keempat ada performa. Sistem harus responsif dan cepat dalam memproses data. Halaman dan konten harus dimuat dengan cepat. Sistem harus mampu mengelola proses data yang kompleks secara efisien. Yang kelima ada kegunaan. Sistem perlu dirancang agar mudah dipahami dan diakses oleh pengguna. Antar muka pengguna harus sederhana, intuitif, mendukung berbagai bahasa agar pengalaman pengguna lebih baik dan nyaman. Yang keenam ada aksesibilitas. Sistem harus mudah diakses oleh seluruh pengguna dengan berbagai kemampuan. Fitur seperti asisten suara dan konversi teks ke suara harus disediakan. Konten juga harus dapat dibaca dengan baik pengguna perangkat pembaca layar. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan. Sistem juga harus dirancang agar mudah dikelola dan diperbarui. Dokumentasi yang jelas, yang lengkap dan jelas perlu disediakan untuk mendukung pemeliharaan sistem. Tim dukungan yang responsif harus tersedia untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.
Lalu yang ke-8 ada portabilitas, di mana sistem harus dapat digunakan di berbagai platform dan perangkat sistem dan perangkat. Sistem harus kompatibel dengan berbagai browser, web, dan sistem operasi. Yang 9 ada sistem keandalan. Sistem harus dirancang agar andal dan stabil. Sistem harus ada mekanisme untuk mendeteksi dan memulihkan sistem dari kegagalan. Sistem harus mempunyai rencana cadangan untuk menjaga kelangsungan bisnis. Dan yang terakhir ada kecocokan. Sistem harus memenuhi semua ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Sistem juga harus sesuai dengan standar industri dan praktik terbaik. Sistem harus mempertimbangkan aspek etika dan tanggung jawab sosial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai tugas 3 yaitu use case description dan use case diagram. Di sini terdapat 3 aktor, pasien, psikolog, sama sistem. Yang pertama, pasien itu bisa melakukan login, lalu jika dia lupa kata sandi, maka akan mendaftar ulang. Lalu setelah dia login, pasien dapat mengakses fitur. Fiturnya di sini ada 5, konsultasi, komunitas, daily journal, artikel, sama relaksasi. Kemudian pasien bisa memilih jadwal konsul. Kemudian memasukkan data diri, melakukan pembayaran melalui 2 cara yaitu BRI dan Mandiri, memeriksa detail pesanan. Habis itu melakukan konsultasi chat, pasien melakukan konsultasi, lalu mengecek jenis kesehatan mental, lalu pencarian pengguna komunitas, kemudian si pasien juga bisa memilih artikel, membaca artikel, lalu memilih kategori jurnal yang terdiri dari 4, introspeksi diri, harapan, keseharian, dan mengenai diri. Dan yang lainnya juga pasien dapat mengisi jurnal, lalu memilih ekspresi. Kemudian di sini ada aktor psikolog. Yang pertama dia juga dapat melakukan login jika lupa kata sandi, akan dikelola passwordnya oleh si sistem, lalu mendaftar ulang yang akan dikelola datanya oleh sistem. Lalu psikolog ini juga akan mengelola jadwal konsul yang telah dipilih oleh pasien. Kemudian, psikolog akan melakukan konsultasi sesuai dengan jadwal konsul yang telah dipilih oleh pasiennya dijadwalkan ulang oleh si psikolognya. Kemudian ada sistem. Sistem ini pertama ada kelola data pasien, kelola password jika pasien atau psikolog lupa kata sandi, kemudian mengecek verifikasi pembayaran yang telah dilakukan oleh si pasien, kelola pengguna komunitas, kelola artikel, kelola jurnal, kelola jadikan graf, dan juga kelola konsultasi. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi kami. Yang pertama ini ada fitur komunitas. Fitur ini bisa memberikan ruang kepada pengguna untuk bersosialisasi dengan pengguna lainnya. Jadi, lewat fitur ini tuh pengguna bisa mengecek jenis mental health yang diidapnya melalui unggahan cerita dari pengguna lainnya. Dengan adanya fitur ini juga memungkinkan pengguna memiliki teman dengan berbagi cerita dan bahkan bisa berkumpul dengan pengguna lainnya. Yang kedua itu ada fitur konsultasi. Jadi di sini pengguna atau si pasien itu dapat memilih konsultasi yang diinginkan dengan mengisi data diri terlebih dahulu. Setelah itu, akan diminta untuk melakukan pembayaran yang terdiri dari beberapa metode seperti BRI atau Mandiri. Proses pembayaran telah dilakukan oleh pengguna yang kemudian akan diverifikasi oleh si psikolog. Jika pembayaran telah diverifikasi, psikolog akan mengelola jadwal konsultasi pasiennya. Detail konsultasi akan diberikan ke si pasien yang kemudian psikolog dan pasien akan berkonsultasi dulu secara live chat atau online. Nah, dari hasil konsultasi secara live chat itu akan uh, apa? Dari hasil live chat itu bisa kita ketahui apakah pengguna perlu melakukan konsultasi lebih lanjut atau tidak. Jika iya, si psikolog akan menjadwalkan ulang lagi konsultasi secara langsungnya atau tetap mukanya. Yang ketiga ada fitur daily journal. Nah, fitur ini tuh memungkinkan pengguna agar bisa melakukan penulisan jurnal. Dalam hal ini, pengguna itu bisa memilih kategori seperti kategori sehari-hari yang dialami, harapan atau tujuan, introspeksi diri, dan mengenal diri lebih lanjut. Hal ini tuh berguna untuk melampiaskan ekspresi yang telah dialami pengguna, juga dapat memilih ekspresi setelahnya yang akan ditampilkan oleh sistem dalam bentuk mode graph. Selanjutnya ada fitur artikel. Jadi fitur ini menampilkan artikel-artikel yang berkaitan dengan mental health dengan berbagai macam topik, mulai dari ciri-ciri terkena mental health, cara meminimalisir atau mencegah mental health, dan topik lainnya.
Pengguna dapat memilih artikel tersebut dan bisa membacanya. Bahkan bisa juga mengelola artikel sesuai preferensi mereka masing-masing atau sesuai kondisi yang dialami mereka. Dan yang terakhir ada fitur relaksasi. Melalui fitur ini, pengguna dapat merehatkan dan merelaksasi pikirannya dengan mendengarkan musik, membaca novel atau komik, dan menonton film kesukaannya. Sekian untuk materi 3. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Yang pertama ada user, sistem, dan psikolog. Dimulai dari user akan melakukan login, kemudian akan diverifikasi oleh sistem apakah valid atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman login. Jika valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama, kemudian user akan memilih fitur. Fiturnya terdapat artikel, daily journal, live chat, relaksasi, konsultasi, dan komunitas. Saya mulai dari komunitas terlebih dahulu. Jika user memilih komunitas, maka sistem akan menampilkan beberapa daftar komunitas yang dapat diikuti. Kemudian, jika user memilih daily journal, maka sistem akan menampilkan beberapa kategori jurnal. Kemudian, user akan mengisi jurnal harian, dan sistem akan menyimpan jurnal harian. Kemudian, jika user memilih live chat, maka sistem akan masuk ke dalam fitur live chat. Kemudian psikolog akan menjawab pertanyaan yang ada di live chat tersebut. Dan pada fitur live chat ini sistem akan menawarkan pada user berlangganan atau tidaknya. Jika user memilih berlangganan, maka user akan diminta untuk memilih paket konsultasi dan melakukan pembayaran. Kemudian jika user memilih relaksasi, maka sistem akan menampilkan musik relaksasi dan user dapat memilih musik relaksasi yang disukai. Kemudian jika user memilih konsultasi, user akan melakukan pembuatan janji konsultasi yang nanti akan diminta untuk mengisi data diri, kemudian memilih jadwal konsultasi, datang ke klinik, dan melakukan konsultasi kepada psikolog. Kemudian psikolog akan melakukan pemeriksaan dan melakukan pemetaan berdasarkan riwayat jurnal. Kemudian di fitur konsultasi ini user akan melakukan pembayaran dan user akan memilih metode pembayaran. Kemudian sistem akan melakukan verifikasi pembayaran. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu di bagian sequence diagram. Di sini di sequence diagramnya ada pengguna, login, sign up, konsultasi, psikolog, pembayaran, admin, komunitas, pengikut, daily journal, jurnal, relaksasi, dan artikel. Di pengguna, pertama dia akan melakukan login. Apabila tidak memiliki akun, bisa daftar terlebih dahulu. Jika sudah, maka bisa melakukan login. Selanjutnya akan menampilkan halaman menu utama. Yang kedua, kita akan pilih menu konsultasi, lalu dia akan menampilkan halaman konsultasi. Dan di pilih psikolog, kita bisa membuat janji dan menampilkan rangkuman sesi yang telah kita buat. Dan kita akan melakukan proses pembayaran dan menampilkan detail sesi konsultasi. Yang ketiga ada milih menu komunitas. Di komunitas ini kita bisa menampilkan berbagai jenis komunitas dari mental health dan pilih komunitas sesuai dengan pengguna. Yang keempat ada menu daily journal. Di sini akan menampilkan riwayat jurnal dan kategori jurnal kesehatan harapan buat jurnalmu. Dan pilih buat jurnal itu kita bisa mengisi yang kita rasakan dan memilih ekspresi yang dirasakan. Yang kelima ada menu relaksasi. Di sini kita menampilkan jenis-jenis relaksasi dan kita bisa memilih musik yang kita inginkan. Yang keenam ada menu artikel. Di sini akan menampilkan jenis-jenis artikel. Sequence diagram itu merupakan jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan interaksi antara objek dalam suatu sistem secara detail berdasarkan urutan waktu. Dari proses sistem tadi, kita akan yang pertama ada login pengguna. Pengguna memulai dengan melakukan login ke dalam sistem. Jika pengguna belum memiliki akun, maka perlu melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu.
Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman menu utama. Yang kedua ada menu konsultasi. Pengguna memilih menu konsultasi dan sistem akan menampilkan daftar psikolog yang tersedia. Pengguna dapat memilih psikolog yang diinginkan dan membuat janji temu. Setelah itu, sistem akan menampilkan ringkasan sesi konsultasi. Jika pengguna telah mengkonfirmasi pilihannya, langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Pembayaran tersebut kemudian diverifikasi oleh admin. Jika pembayaran telah berhasil diverifikasi, detail sesi konsultasi akan ditampilkan kepada pengguna. Yang ketiga ada menu komunitas. Saat pengguna memilih menu komunitas, sistem akan menampilkan berbagai jenis komunitas yang berfokus pada kesehatan mental. Pengguna dapat memilih komunitas yang sesuai dengan kondisi atau minatnya. Setelah memilih, pengguna dapat melihat informasi detail mengenai komunitas tersebut, termasuk jumlah pengikutnya. Yang keempat ada menu daily journal. Di menu daily journal ini, pengguna dapat melihat riwayat jurnal sebelumnya, serta beberapa kategori jurnal seperti keseharian, mengenal diri, dan harapan. Pengguna juga dapat membuat jurnal baru dengan menuliskan perasaan atau pengalaman yang sedang dialami serta memilih ekspresi emosional yang sesuai. Di menu kelima ada relaksasi. Pengguna akan disuguhkan berbagai jenis musik relaksasi. Pengguna bebas memilih musik yang ingin didengarkan sesuai suasana hati. Yang terakhir ada menu artikel. Di menu artikel ini, sistem akan menampilkan beragam artikel seputar kesehatan mental. Pengguna dapat membaca artikel yang dirasa sesuai dengan kebutuhan atau ketertarikan pribadi. Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.